Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Sakina dengan NIM 23161420111052, kelas S1 Keperawatan B, Universitas Muhammad Natsir, Bukit Tinggi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir dan pemadu umat. Baik, Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jabatan Baukia Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya, Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolis di masa pemerintahan Belanda. Ibunya, Khadijah, dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah HIS Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solok dibuka HIS Negeri, Natsir dipindah ke HIS Solok. Tinggal dengan Haji Musa Saldagar yang cukup terkenal di daerah Solok. Sore hari, ia mendalami penghafalan agama di Madrasah Diniyah Solok. Malam harinya, belajar mengaji Al-Quran berbahasa Arab di surau. 3 tahun di Solok, setelah itu pindah ke HIS Padang. Lanjut, kebernasian gerak pendidikan ditentu oleh kerapian nizam, organisasi, perangkat, dan peralatan halagahnya, cara penyampaian serta kurikulumnya. Pendidikan didukung oleh penguasa kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat, dan dibaca dalam silabus halakahnya. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa, diberikan kesempatan melanjutkan ke Mulo Mers Ugenblad Loger Onderwijl dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda, menempatkan Mulo Padang dengan prestasi baik, mendapatkan beasiswa ke AMS Elegement Middle School di Bandung jurusan sastra barat klasik. Usia 19 tahun, tinggal di rumah eteknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu di pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa dan berani memaparkan di depan kelas dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Tahun 1927 sampai 1930, Muhammad Natsir di Elegement Middelbare School, Western Classic of De Leers, Bandung, lulus dengan nilai tertinggi. Bahkan melanjutkan ke Fakultas Hukum di Batavia untuk titel Master in the Rechter atau Fakultas Ekonomi Rotterdam. Natsir lebih tertarik pada masalah-masalah Islam dengan gerakan Islam. Natsir menurutkan studi tentang Islam pada Persatuan Islam Bandung di bawah pemimpinan Ustadz A. Hasan, tokoh Persis Persatuan Islam yang dipimpin melakukan studi tentang Islam. Kursus guru diploma LO Legend Orderwich bersama Hasan. Beliau mengelola menjelajah pembelaan Islam sesuai tahun 1932. Beliau menolak tawaran bekerja sebagai pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda, lebih tertarik menekuni dunia pendidikan. Natsir mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Bandung sekaligus menjabat direktur dari tahun 1932 sampai 1942. Bahkan pada masa penjajahan Jepang, pemadu umat sempat menjadi sekretaris Sekolah Tinggi Islam STI Jakarta. Kekeluasan wawancara memuncul ke permukaan karena menguasai beberapa bahasa asing sebagai alat untuk mengembalikan buku-buku ke tokoh kelas dunia. Oke, lanjut. Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia awal tahun 40-an, pemimpin organisasi Majelis Islam Al-Induniyah MAII. Itu aktif di Jang Islamited
BED Bandung. Disinilah Natsir bertemu dengan Mr. Kasman Digos Dimejo, Mr. Moh Rem Protowo Mengkususasmito, dan bersama menemui Haji Agus Salim yang untuk berkontribusi diskusi menimba ilmu. Di sini pula ia bertemu dengan Nuh Nahar, aktivis yang kemudian dinikahi Bandung pada 20 Oktober serta menjadi teman pendamping beliau dan berjuang melalui sampai sekarang hayatnya. Direktur Islam Pendis Bandung, Kepala Biro Pendidikan Katamadya Bandung Syakusyo tahun 1945 sampai 1946, anggota Badan Pekerja KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat. Tahun 1948 ditunjukkan menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950 Indonesia bersatu dengan RIS sebagai produk dari KMB. Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Implikasinya Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri RI. Politik tertinggi dengan pernah dicapai Natsir pada saat itu usia baru 42 tahun. 1952 kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah, pucuk pemimpin Partai Masyumi. 1950 sampai 1958 anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. 1956 pemimpinan sidang Muktamar Alam Islam di Damsyik Syria, berbahasa agresi Israel ke Palestina. Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. Baik, Februari 1967 bersama dengan para ulama dan zuam berserta di Masjid Al-Munawarah, Bali, Tanah Datar, Jakarta membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sejak tahun diangkatnya menjadi ketua dakwah yang dijabat beliau sampai sekarang, sampai akhir hayatnya pada tahun 1967. Itu pula Natsir menjabat sebagai Vice Presiden World Muslim Congress. Selama tahun 1967 sangat menonjol kunjungan ke Timur Tengah atas undangan pemerintahan di negara tersebut. Beliau menggerakkan solidaritas Islam untuk membebas Masjid Al-Aqsa dan membebaskan Muslim Palestina. Lanjut, anggota Muslim World Language Regi Islam berdudukan di Makkah di Mukarramah sebagai anggota Majelis Ta'syii, pendiri dari Badan Islam Internasional yang bergengsi ini. Anggota Majelis Alami Lil Masajid, Dewan Majelis Sedunia yang bermarkas di Mekah Al-Mukarram bersama dengan Syekh Harakan dan Syekh Abdullah bin Baz. Tahun Februari 1980, Muhammad Natsir menerima award Jaizatul Malik Firshal Alamiyah di bidang penghidamatan Islam tahun 1400 Hijriah. Tahun 1967 ini pula Muhammad Natsir menggagas dalam mendorong mendirikan Rumah Sakit Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi Yarsi Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Lanjut, menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Syed Penang Malaysia dalam bidang pemikiran ilmu Islam. Kedua, penghargaan dan penghormatan akademik internasional ini tidak bisa dihadiri oleh Natsir karena dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Sesungguhnya dalam bidang akademik, Natsir menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang politik Islam di Universitas Islam Lebanon.
Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah umat Islam, bangsa, negara, dan akhirnya mendapatkan gelar kehormatan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Lanjut, mungkin beliau simbol paling tepat manusia sistematis intelektual ulama yang menjadi ciri khas sejumlah tokoh di sekelilingnya. Tidak kurang pentingnya adalah kemampuan mengalami makna yang tersirat di balik yang tersurat. Tetapi Natsir adalah suara hati pemimpin yang panjang hayatnya tercurah dalam mengabdi dan kebaktian sebagai Khadim al-Umar. Suara hati pemimpin nurani umat memang maniketwatan daya tembus yang luar biasa. Ia mampu menyerap dan merembes langsung ke dalam hati khalayak, menepati kata-kata dari hati dan scarf. Lanjut, program dakwah pendidikan dibagi 4. Landasan syariah, wawasan ideologis, pemikiran strategis, tindakan, dan taktis. Dakwah adalah didikan dan ajaran dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lanjut, berurat ke hati umat, membiarkan umat tergelombang ambing tanpa arah dan tujuan adalah kelalaian yang susah dimaafkan. Terlebih oleh umat itu sendiri, membiarkan diri terbawa hanyut dalam berbagai keadaan dan situasi merupakan kesalahan besar. Pekerjaan ini bukan sekedar pengisi waktu yang kebetulan berlebih, sewaktu-waktu harus menjadi pekerjaan yang masuk agenda, harus disediakan waktu, dan harus pula dilakukan dengan sadar, yakni secara programastik. Kekuatan tumbuh dari hasil musyawarah dengan memelihara keutuhan persatuan secara bulat, menutamakan persaudaraan dalam ikatan jamaah, baik sebagai perseorangan maupun bersama-sama. Tujuan yang diciptakan insya Allah dapat dicapai kesejahteraan masyarakat secara bersama akan wujud melakukan peningkatan kecerdasan dan ilmu pengetahuan niscaya dengan diraih kejayaan. Begitu pula untuk keseluruhannya. Perkembangan dakwah yang teratur pada giliran akan selalu berbekas di hati umat. Begitu pula upaya penanaman kesadaran diri, the high level awareness di dunia pendidikan selalu diupayakan. Bapak Muhammad Natsir tampak sangat konsisten memberikan pengawalan penuh setiap saat agar menawa itu umat selalu terjaga. Tidak ada tempat dalam hidup jamaah itu berbelakang-belakang dalam pelayanan yang panjang. Jangan terlalu terjadi satu kehilir, satu kemudik, tentu tidak akan terjejak tanah tepi. Lanjut, pembentukan watak, fatanah, amanah, akhirat diyakini, syidik, setia dalam ukhuwah, tauhidiyah, tablik, taat syariat, tetap optimis dengan rezeki Allah. Pesan-pesan Muhammad Natsir, apabila sasaran dakwah berhadap dengan bertahan rintangan dan tantangan harus diatasi dengan khalifah yang lebih baik. Secara tugas, relasi Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Sudah menjadi tabiat pembawaan setiap risalah pasti menghadapi tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua segi, binaa wa difian. Baik, universitas dengan sendirinya mau tak mau menjadi satu sumber tempat persamaan daripada calon-calon pemimpin. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Maaf bila ada yang janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.